Oke, video kali ini saya akan membahas, berhubung sekarang masuk ke akhir tahun dan mau masuk ke tahun 2022, saya habis menganalisis dan mengevaluasi di selama 2021 ini. Ada beberapa skill yang ternyata ini sangat penting untuk mungkin kamu sangat membutuhkannya, apalagi kalau kamu seorang content creator. Entah apapun tujuan menjadi content creator, entah untuk jualan atau sekedar sharing di sosial media, maka skill ini untuk bisa survive di dunia digital, terutama bikin konten di sosial media, kamu juga bisa menguasai skill ini. Semuanya sudah saya rangkum di Brain Creator Book ini, seperti biasa. Oke, langsung masuk ke pembahasan. Ada kurang lebih sekitar 5 skill content creator next level di tahun 2022 yang mungkin akan kamu pelajari lebih dalam lagi. Oke, yang pertama langsung aja ya. Yang pertama yaitu creating content. Oke, sekarang saya coba tanya ke teman-teman semua. Mulai bangun tidur, apa yang pertama kali dicari? Mungkin kemungkinan besar nih, pasti cari HP. Buat paling nggak lihat WA dulu, lihat Instagram, lihat update DM, lalu lihat progres analitik dari penjualan atau seperti apa. Terus nemu konten di sosial media. Nah, mulai bangun tidur, teman-teman sudah disuguhkan yang namanya konten. Apalagi zaman sekarang, mau nggak mau, suka nggak suka, teman-teman akan mengkonsumsi yang namanya konten. Entah apapun formatnya dan gimana jenis kontennya. Kalau di dunia nyata, di dunia offline, teman-teman keluar rumah, lihat pelang ataupun lihat sebuah banner di pinggir jalan atau lihat billboard, itu adalah sebuah kemasan dari sebuah konten. Tapi mengemasnya menggunakan billboard. Ujung-ujungnya juga bikin konten dan teman-teman menikmati konten. Tinggal disesuaikan konten apa yang sesuai dengan ketertarikan teman-teman semua. Nah, skill yang pertama yaitu itu tadi, creating content. Seluruh aktivitas mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu dipenuhi yang namanya konten. Kalau misalnya kamu seorang content creator tapi nggak bikin konten, ya nggak bisa disebut seorang content creator. Karena tugas utama content creator adalah yaitu memproduksi yang namanya konten. Nah, skill content creator, skill membuat konten ini itu nggak harus expert terlebih dahulu, nggak perlu nunggu waktu lama buat jago materi teorinya. Langsung sekarang, sekarang ini ambil handphone, klik kamera, record, atau teman-teman bikin copywriting, storytelling, atau membuat desain yang seperti single feed ataupun carousel feed, itu sudah menjadi sebuah konten. Tinggal pesan apa yang akan disampaikan, terus konten apa yang akan kamu bagikan ke audiens. Skill creating content. Apalagi nih, kalau pasti kamu juga ingin kan, ketika bikin konten, itu bisa menghasilkan sesuatu, convert sesuatu, entah mendapatkan followers, entah orang di ujung Indonesia jadi tahu. Teman-teman yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya mereka nggak tahu produk jualan teman-teman, mereka seluruh Indonesia jadi tahu karena teman-teman membuat konten. Karena pada dasarnya sifat konten itu adalah konten itu menghubungkan antara si creator dan consumer. Nah, gimana caranya consumer tahu produk jualan creator ataupun kamu ini siapa kalau nggak bikin konten? Oke, maka creating content adalah skill yang cukup fundamental. Masuk ke yang kedua yaitu skill sales dan marketing. Nah, ketika membuat konten pasti ada call to action yang teman-teman pasang. Entah minta nge-like, comment, share, ataupun bahkan memberikan sebuah promo diskon tertentu, atau misalnya mendownload ebook tertentu kayak gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk strategi sales dan marketing. Teman-teman bikin konten nih, jualannya apa? Ya udah, jualan promosi like, minta orang untuk nge-like, menginvite audience untuk nge-like. Nah, skill sales dan marketing ini cukup fundamental tapi nggak banyak orang yang menyadari. Mungkin kebanyakan orang di luar sana memahami skill sales dan marketing ini cuma sebatas jualan produk aja. Ternyata konten itu juga perlu dijualin, perlu dipromosikan ke banyak orang, perlu kita marketingin. Gimana caranya orang bisa suka sama konten kita kalau kita nggak promosi?
kalau kita nggak spill. Contoh, paling simpel mungkin teman-teman udah banyak menikmati film-film di bioskop. Gimana caranya bisa menyimpulkan kalau film itu bagus kalau nggak lihat dari lihat dari trailer, habis itu lihat dari rekomendasi, habis itu lihat dari sinopsis. Kalau misalnya teman-teman tiba-tiba di ujung-ujung disuruh suka sama film ini tanpa adanya sinopsis trailer itu. Nah, itulah fungsi dari sales dan marketing yang cukup fundamental. Kita promosikan konten, terus meminta mereka untuk melakukan engagement ataupun nge-like, comment, share, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk skill sales dan marketing. Itu yang cukup fundamental. Untuk lebih besar lagi, bisa masuk ke ranah skill sales dan marketing ke bagian jualan produk, marketingin produk orang, promosi, endorsement, kayak gitu. Sekarang bisa nih teman-teman mulai menguasai dan belajar gimana caranya membuat sebuah konten lalu menjualnya ke target market yang tepat. Masuk ke skill yang ketiga, yaitu digital marketing. Banyak orang juga masih belum terlalu paham bedanya digital marketing dengan bisnis online. Dikira bisnis online itu ya digital marketing, ternyata enggak seperti itu. Simpelnya gini deh untuk memahami digital marketing. Digital marketing ada dua kata, digital dan marketing. Goals dari marketing adalah menciptakan sebuah interest dan demand. Contoh, saya bikin konten misalnya promosi sesuatu, itu adalah contoh konten marketing. Nah, tapi sarana yang saya gunakan adalah digital, bukan dunia nyata. Nah, itulah gambaran simpelnya kalau teman-teman ingin memahami digital marketing secara pengertian. Nah, ternyata content creator juga bisa memanfaatkan digital marketing ini untuk mengembangkan sosial medianya jauh lebih advance lagi. Contoh, yang tadinya cuma bikin konten, bikin orang yang nggak tahu jadi tahu. Habis itu setelah mereka tahu, mereka akan tertarik. Setelah mereka tertarik, mereka siapa tahu mau follow. Nah, setelah follow biasanya, si creator akan memonetisasi sosial medianya dengan jualan di sana ke followersnya. Ternyata digital marketing bisa dimasukkan di dalamnya, yaitu menambahkan kita membangun yang namanya list building. Itu salah satu kunci ataupun fundamental dari digital marketing. Enak banget ketika teman-teman punya followers di sosial media, juga punya list building sendiri. Itu ketika promosi apapun, teman-teman akan jauh lebih besar potensi laku kerasnya, karena juga punya list building. Jadi kayak aneh aja ya, sekarang misalnya melakukan apa-apa di dunia digital itu nggak ada list buildingnya. Sekarang cek deh, aplikasi yang ada di smartphone teman-teman semua, mulai dari Gojek, Shopee, Tokopedia, YouTube, ataupun apapun itu, pasti kemungkinan besar disuruh masukkan nama, email, username, dan lain sebagainya. Itulah yang namanya database. Nah, kalau perusahaan besar aja udah melakukan, masa kita content creator nggak melakukan juga? Terus gimana ya cara simpelnya membangun list building? Ya simpelnya kayak gini. Saya membuat konten kayak gini, ini saya targetkan untuk orang awam ataupun orang umum dan follower saya. Kalau mereka ingin mendapatkan lebih advance lagi tentang 20 jurus strategi konten marketing yang menarik untuk audiens, bisa langsung download e-booknya, ada di kolom deskripsi di bawah. Nah, itulah contoh saya menggunakan yang namanya strategi membuat lead magnet untuk membangun list building. Masuk ke skill yang keempat, yaitu copywriting. Copywriting itu bukan cuma sekedar nulis caption habis itu laku, tapi fokusnya copywriting ini adalah seni menjual melalui tulisan lewat online. Jadi kita seakan-akan ngobrol dengan audiens, padahal kita ngobrolnya itu lewat ketikan. Gimana caranya bikin orang kepo tanpa kita memaksa mereka buat mengunjungi toko kita. Contoh, saya kasih contoh. Malam tadi saya habis nyelesain deadline pekerjaan dari bos saya. Habis itu rencananya saya mau lanjut planning konten untuk promosi dan diskon 10.10. Semangat! Nah, ketika orang membaca storytelling itu, orang cara nggak langsung cari tahu, wah, konten apa nih yang ada promo 10.10? Cara nggak langsung mereka akan mencarinya. Nah, ketika teman-teman menguasai copywriting juga, konten akan jauh lebih powerful lagi, karena dengan adanya copywriting, dengan adanya caption, teman-teman jadi lebih menjelaskan kontennya jadi lebih
dekat lagi dengan audiens, apalagi dengan menggunakan teknik-teknik yang ada di dalam copywriting, entah storytelling, cover selling, soft selling, hipnosis, dan lain sebagainya. Masuk ke skill yang kelima, yaitu achievement. Skill ini bukan termasuk skill, ini lebih mengarah. Kalau misalnya teman-teman udah fokus ke suatu bidang di sosial media, usahakan untuk membangun yang namanya reputasi, membangun prestasi di bidang tersebut. Karena dengan adanya achievement, audiens jauh lebih percaya teman-teman dibandingkan orang lain. Karena teman-teman ini udah memiliki sebuah achievement tersendiri. Contohnya, kalau kemarin itu saya juga habis mendapatkan jadi first winner di landing page competition season 2 dari Tribelio. Habis itu saya juga ambil kuliah jurusan bisnis digital dan e-commerce. Jadi itu adalah salah satu cara saya untuk membangun reputasi di bidang digital marketing. Nah, itulah kurang lebih buat teman-teman semua ada gambaran 5 skill content creator di tahun 2022 yang bisa dipelajari, dan ini akan menunjang yang namanya untuk mendapatkan profit. Oke, yang pertama tadi creating content, yang kedua skill sales dan marketing, yang ketiga yaitu digital marketing, yang keempat copywriting, yang kelima yaitu achievement. Kalau misalnya ada yang ditanyakan atau mau request konten apapun, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Kalau mau diskusi lebih detail lagi sama saya, bisa langsung join di Content Attackers Community dan pelajari ebook yang sudah saya sediakan di sana. Oke, semoga bermanfaat. Saya Agung Adimas dan sampai jumpa.